Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Baiklah, selamat beribadah di rumah sendiri, dan kita mau masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam kebaktian ini. Walaupun hanya melalui handphone, ada yang sambung di TV, tapi kita percaya, anggap saja macam gereja hari Minggu selalu kita sembahyang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau memberkati kami ya Tuhan dengan napas yang baru, dan kami dapat memuji, menyembah Kau pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau sediakan hari ini Tuhan untuk kami terus menyembah Kau, memuji Kau, mendengar firman-Mu, dan biar melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar itu dapat memberkati, dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Yang berdoa buat kebaktian hari ini, kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum memulai kebaktian kita pada pagi ini, mari kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 6 hingga 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Mari kita bangkit berdiri mengangkat pujian dan mendelok. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya sangat bersyukur kalau kita sekali lagi dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan kita ingat bahwa minggu depan ini, yaitu 2 hari bulan, kita mengingati kematian Yesus di atas kayu salib karena dosa kita. Sebab itu pada pagi ini saya mau berbicara melalui firman Tuhan kepada saudara, yaitu keuntungan daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Keuntungan daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Bukan semua orang Kristen memahaminya. Apakah keuntungannya? Ya, kita akan melihat di sini bahwa keuntungan itu ialah yang pertama, karena kita oleh pengorbanan Yesus kita bebas daripada kutuk. Oleh kematian pengorbanan Tuhan Yesus kita beroleh suatu kemampuan untuk layak datang kepada Tuhan tanpa penentara. Dan yang ketiga, oleh pengorbanan Tuhan Yesus kita dapat berkata bahwa saya layak melayani Tuhan. Sebab itu mari kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah sungguh berarti kepada kita, bahkan sangat beruntung setiap orang yang percaya karena pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk itu saya membawa saudara untuk membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima. Siapa ada Alkitab, sila buka Alkitab Anda. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 hingga yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 hingga yang ke-10. Kalau sudah dapat Roma pasal 5 ayat 6 hingga 10, kita baca sama-sama mulai dari ayat 6, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, yang daripada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat ke-10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengar Engkau berbicara. Seandainya ada roh-roh jahat yang coba mencuri kebenaran itu dari mulut dan telinga kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami usir keluar jauh dari tempat ini. Tetapi kami undang biar roh Tuhan berbicara buat kami pagi ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Keuntungan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara mengenai dengan keuntungan, dari dahulu semua manusia sedang mencari keuntungan. Apakah keuntungan yang manusia cari? Ialah semua keuntungan yang manusia cari ialah keuntungan yang sementara. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, sebelum dia disalibkan, di dalam peristiwa Yesus dibawa ke penyaliban, ada beberapa hal yang sudah terjadi di mana orang mulai mencari keuntungan daripada kematian Yesus untuk mendapat keuntungan pribadi, keuntungan yang adalah sementara. Misalnya Yudas menjual Yesus dengan harga 30 uang perak. 30 uang perak sahaja dia menjual Yesus. Tetapi dia merasa bahwa itu adalah suatu keuntungan baginya.
satu keuntungan baginya sebelum dia menyesal dan lalu menggantungkan diri. Ini Yudas, saudara. Dia menjual untuk keuntungan. Lalu kita akan melihat lagi, ialah Pilatus, dia melinga-lingakan keputusan untuk mengadili Yesus. Sebab rupanya Pilatus juga selalu mengharapkan apabila dia mengadili ada rasuah yang akan diberi. Sebab itu dia pernah berkata kepada Yesus, dia berkata begini, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan engkau? Dia seolah-olah dia menyindir Yesus karena dia sudah biasa melepaskan orang kalau orang itu memberi rasuah. Yesus mengambil suatu keputusan untuk berdiam diri. Sebab Yesus tahu hati manusia. Pilatus mencari keuntungan dari kematian Yesus dengan rasuah. Mencari keuntungan daripada Yesus untuk keuntungan yang tidak kekal. Lalu pada waktu Yesus mati dan Yesus dihantar ke kuburan, dan pada waktu dijaga oleh para penjaga yang digaji oleh Pilatus untuk menjaga kubur Yesus atas permintaan dari orang-orang Yahudi dan para imam, para penjaga itu sendiri melihat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi setelah mereka ditawarkan dengan uang, duit oleh para imam supaya mereka tutup mulut, maka uang itu menutup mulut para penjaga kubur itu. Dan lalu mereka berbohong bahwa Yesus pada waktu mereka tidur dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Sampai hari ini masih cerita ini ada karena pembohongan karena uang. Jadi mereka, yaitu penjaga itu, sepatutnya mendapat suatu keuntungan yang kekal daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab mata mereka sendiri melihat Yesus bangkit, tetapi mereka menutupnya karena mulut mereka ditutup dengan duit, uang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan saja para penjaga itu, tetapi juga para tentara pada waktu mereka menyalib Yesus, mereka tidak pikir mengenai dengan kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Apakah keuntungan dari pengorbanan Tuhan Yesus? Mereka tidak pikir itu, tapi mereka pikir setiap kali mereka menyalibkan orang, pasti mereka ada keuntungan. Jadi mereka mulai membuang undi siapa yang akan mendapat jubah Yesus. Mereka gembira, siapa yang dapat itu sangat bersuka cita karena dia mendapat undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Jadi dari semua peristiwa ini, pada waktu Yesus menuju ke salib dan waktu Yesus disalib dan waktu Yesus mati dan bangkit dari kuburan, nyata bahwa manusia lebih kepada keuntungan yang adalah sementara. Sampai pada hari ini, saudara, kita tidak heran orang mencari keuntungan duniawi, mencari keuntungan sementara lebih daripada keuntungan rohani, keuntungan yang kekal, yaitu di surga, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Mereka ketepikan itu, mereka ketepikan keselamatan itu, mereka ketepikan kebebasan daripada pengorbanan Tuhan Yesus sebagai keuntungan, tapi mereka pilih keuntungan yang akan ada hari ini dan akan lenyap pada hari esok. Pada pagi ini mari kita lihat apakah itu pengorbanan, apakah keuntungan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Anda harus pikir, apakah keuntungan saya pada waktu Yesus di atas kayu salib, pada waktu Yesus mati, pada waktu Yesus menderita, pada waktu Yesus dalam kuburan dan waktu dia bangkit. Apakah keuntungan orang-orang percaya, saudara? Pertama, keuntungannya ialah oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kita bebas dari kutuk. Sebab setiap orang di dalam hukum Taurat yang telah mengajar bahwa setiap orang, setiap manusia yang mengingkari janji Allah, dia terkutuk.
setiap orang yang melanggar perintah Allah di dalam hukum Taurat, dia harus mati dengan dilempari dengan batu. Ini tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut setiap orang yang mengingkari janji Allah harus dihukum. Sebab itu, siapakah yang mengingkarinya, saudara? Semua manusia telah mengingkarinya. Dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu tidak ada terkecuali, semua manusia terkutuk. Pandangan orang Yahudi, setiap orang yang disalib, salib itu adalah salib terkutuk. Orangnya terkutuk. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Yesus adalah benar dan tidak pernah didapati dia berdosa. Herodes tidak dapat mengadilinya sebab dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus berkali-kali berkata bahwa orang ini saya tidak mendapati kesalahan. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mengambil tanggungan kita di atas kayu salib. Kutuk yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib adalah kutuk manusia, saudara dan saya. Kutuk manusia yang telah mengingkari janji Tuhan. Menurut hukum Taurat, dia terkutuk, dan oleh kutuk itu Yesus menanggung di atas kayu salib. Saudara yang dikasih, setiap orang yang percaya kepada Yesus bebas daripada kutuk. Kenapa? Sebab Yesus telah menanggung segala kutuk di atas kayu salib. Jadi kita bebas. Setiap orang percaya bebas dari kutuk. Bisikkan kepada kawanmu yang di sebelah, katakan, kamu sudah bebas dari kutuk. Sebab Tuhan Yesus telah menanggung kutuk di atas kayu salib. Lalu yang kedua, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus membawa keuntungan kepada kita, karena salib Yesus melayakkan semua orang percaya untuk datang kepada Tuhan tanpa pengentara. Sekali lagi, dalam perjanjian lama, imam besar adalah pengentara antara umat Israel, 12 suku Israel, kepada Allah. Dia akan membawa darah domba masuk ke tempat maha suci, belum tentu hidup atau mati. Kalau dia tidak dapat diterima, maka dia akan mati dalam maha kudus. Lalu ditarik rantai yang diikat dari kakinya, saudara. Karena tidak ada orang yang boleh masuk selain imam besar saja. Itu pun mati atau hidup. Saudara, Allah kudus, manusia berdosa. Tetapi waktu itu suatu gambaran, imam besar adalah pengentara, satu-satunya pengentara antara umat Allah kepada Allah sendiri. Tetapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, terjadilah pada waktu itu gempa bumi yang dahsyat di Yerusalem, bahkan seluruh Yudea. Dan pada waktu gempa bumi itu terjadi, maka tabir ataupun tirai penutup pemisah antara ruang jemaah kepada ruang maha kudus telah terbelah dua. Pada waktu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Maka gempa bumi itu terjadi dan tirai itu terbelah dua. Semua bahan-bahan, semua barang-barang kudus yang ada di maha kudus boleh dilihat daripada ruang jemaah. Menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa kita tidak ada lagi imam pengentar. Tidak perlu lagi imam manusia sebagai pengentar. Tetapi Yesus adalah telah menjadi pintu yang telah membuka timbuk antara kita dengan Allah. Jadi semua orang yang percaya, dia mampu menaikkan doa langsung kepada Allah, mampu mengakui dosanya langsung kepada Allah, tanpa melalui seorang pastor, tanpa melalui seorang padri, tanpa melalui seorang imam. Tidak perlu. Sebab semua orang percaya langsung boleh datang kepada Allah dengan memohon doa, memohon berkat, memohon pengampunan sendiri, dan memohon keselamatan sendiri daripada Tuhan Yesus melalui iman percaya.
Sebab itu keuntungan kita daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, salib Yesus membawa keuntungan kepada orang percaya, itu melayakkan setiap pribadi boleh datang kepada Allah. Lalu yang ketiga, oleh salib Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita layak melayani Tuhan. Sekali lagi bisikkan pada kawanmu di sebelah, katakan kepada dia, kamu layak melayani. Kamu layak melayani Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Sebab di dalam waktu Yesus mati dan bangkit dari kematian, saudaraku yang kekasih, tidak lagi disebut siapa yang diasingkan untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Tetapi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus layak. Sama seperti yang apa disebut oleh Rasul Petrus di dalam tulisannya oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, yang imamat dan kerajaan. Maksudnya ialah kita layak untuk melayani. Siapakah bangsa yang terpilih, saudara, untuk melayani Tuhan? 12 suku Israel, hanya satu suku sahaja, yaitu suku Lewi, yang layak memegang tabut perjanjian, yang layak untuk menjadi imam, yang layak untuk mempersembahkan kurban, yang layak untuk mengangkat bahan-bahan ataupun benda-benda kudus. Hanya suku Lewi sahaja. Tetapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dan Yesus telah membuka tirai sehingga semua orang boleh datang kepada Tuhan, maka kita diperlayakkan bukan saja datang kepada Tuhan, tetapi melayani Tuhan. Bukan orang Lewi saja, tetapi setiap orang percaya layak melayani Tuhan. Katakan kepada kawanmu, kita telah diberi kelayakan untuk melayani Tuhan. Tapi kuncinya percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Itu adalah kuncinya. Jadi keuntungan kita dari pengorbanan Tuhan Yesus ialah setiap orang yang percaya layak dan dibenarkan untuk melayani Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kelima ayat 9, dibenarkan. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu bangsa yang terpilih, rajani dan imamat. Maksudnya imamat itu ialah kita sebagai imam layak untuk melayani. Rajani ialah kita ini telah dikuduskan dan kita dinaikkan martabat kita, seolah-olah seperti dari lumpur kepada permata karena pengorbanan Tuhan Yesus. Paulus berkata dibenarkan, Roma 5 ayat 9. Kalau dibenarkan berarti kita layak untuk melayani Tuhan. Tapi apakah Anda percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus? Ini kuncinya, saudara. Sebab itu pengorbanan Tuhan Yesus sangat membawa arti yang besar bagi setiap orang percaya. Karena oleh pengorbanan Tuhan Yesus, umat percaya beroleh keuntungan, yaitu kita bebas dari kutuk karena dosa. Yang kedua, kita diperlayakkan secara pribadi datang kepada Tuhan. Tidak perlu kita datang ke kuburan dan berkata kepada mendiang ibu atau bapak dan berkata begini, Pak, kamu sudah di dalam surga sekarang, sampaikan doa saya kepada Yesus Kristus. Tidak payah seperti itu. Jangan lagi berdoa kepada orang mati minta tolong untuk datang kepada Yesus, karena kita tidak perlu suatu pengantara lagi. Pengantara kita Yesus. Pengorbanan Yesus membawa kita kepada suatu keuntungan yang boleh datang sendiri untuk menghadap Tuhan kita. Ini kelayakannya. Yang ketiga, kita layak melayani Tuhan.
kita layak melayani Tuhan. Kelayakan ini karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu saudaraku, marilah kita hargai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hargailah pengorbanannya di atas kayu salib, karena sangat banyak keuntungan bagi kita. Kita telah menerima yang tidak sepatutnya kita terima, tapi Tuhan melayakkan kita menerimanya. Ini namanya anugerah. Ini namanya adalah suatu pemberian yang kita tidak pernah lakukan, bukan hasil perbuatan kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanannya, dan kita menerima keuntungannya. Mari kita berdiri untuk berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur Bapa, betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kami, sehingga Engkau menanggung segala kutuk kami di atas kayu salib. Engkau sungguh besar kasih karunia-Mu, sehingga Engkau memperlayakkan kami untuk menghadap Tuhan Allah dengan tidak melalui pengantara lagi. Engkau memperlayakkan kami dan menguduskan kami untuk melayani Engkau. Luar biasa Engkau Tuhan. Ini kami siap menghargai pengorbanan-Mu. Kiranya pengorbanan Tuhan menjadi suatu perbualan kami untuk memberitakannya kepada dunia, bahwa di dalam Engkau, dalam pengorbanan ada keuntungan yang kekal dari sekarang sampai ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat pengorbanan-Mu menyertai kami semua pada pagi ini. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Mari menyambutkan firman Tuhan dan kami persembahkan dijalankan. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan telah berjanji
terus kepada doa syafaat. Pagi ini kita terus berdoa supaya COVID-19 dihentikan penularannya, karena hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menghentikan penularan COVID-19. Kita juga berdoa untuk budak-budak sekolah, karena mereka tidak lama lagi akan turun ke sekolah untuk bersemuka. Kita mau supaya bukan saja Tuhan beri hikmat buat mereka, tapi melindungi mereka daripada coronavirus, melindungi mereka dari semua bahaya. Dan biar semua anak-anak kita yang bersekolah selamat dan menjadi saksi kepada banyak orang bahwa Yesus menyertai orang-orang percaya. Kita juga berdoa untuk ahli jawatan kuasa PBIS yang baru, supaya Tuhan akan campur tangan dalam pentadbiran mereka untuk menerajui kepimpinan di dalam persatuan PBIS. Kita mau berdoa kalau ada yang sakit baik di sini maupun di rumah masing-masing, sampaikan kepada Tuhan, mohon kesembuhan daripada dia. Dan jangan lupa berdoa untuk gereja kita, karena belum ada apa-apa yang kita dengar mengenai dengan keputusan pihak jalan raya yang pemaju jalan raya ini, dan juga pihak jabatan tanah. Dan kita berdoa untuk kesembahan dan persepuluhan sebentar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kuduskanlah kami karena Engkau adalah kudus, dan layakkanlah kami menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan kami dari COVID-19. Kami tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa untuk menghentikan penularannya. Sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menghancurkan coronavirus itu dari muka bumi. Dan selamatkanlah kami, selamatkanlah umat-Mu di seluruh dunia. Dan biar nama Tuhan dimasyhurkan. Kami mau berdoa saat ini Bapa, buat semua anak-anak kami yang akan bersekolah, turun bersemuka di kelas pada minggu akan datang ini. Mohon Tuhan Engkau menyediakan mereka dengan hati yang siap dan teguh percaya kepada Tuhan. Hindari mereka, bahkan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dari lindungi dari coronavirus. Tetapi biar Tuhan Engkau tetap mengiringi dengan malaikat-Mu, dan berilah hikmat untuk mereka belajar, baik sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi, dan di mana saja. Biar Tuhan Engkau turut campur tangan dalam semua pembelajaran mereka. Kami mau berdoa untuk persatuan PBIS, bahkan ahli jawatan kuasa yang baru dilantik. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati dengan satu kesatuan untuk mereka bekerja sama menerajui kepimpinan gereja dalam PBIS. Kami mau berdoa Bapa di surga, kalau ada yang sakit baik di sini maupun di rumah masing-masing ataupun di hospital, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tapi kami undang Roh Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan hati kami semua, iman kami untuk percaya bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, buat semua rencana pelayanan Gereja Baptis Tawayari, rencana pelayanan Gereja Baptis Sunduron, dan di mana saja gereja-gereja baptis kami serahkan, biar Tuhan rencana mulai jadi. Engkau akan memimpin, menyertai dan memberkati. Khususnya bagi bangunan Gereja Baptis Tawayari yang telah terlibat kepada pembinaan jalan, kami mohon kiranya Tuhan turut campur tangan. Buatlah semua jemaat Gereja Baptis Tawayari akan bersatu dan juga kuat berserah kepada Tuhan, dan kiranya Engkau campur tangan dan membuat kami mendapat kasih dari pihak jabatan tanah, pihak kerajaan, pihak dari kontrik, daripada jabatan pertanian, jabatan air, elektrik, dan jabatan GPR.
Kiranya Engkau campur tangan, buatlah kami mendapat kasih dari pihak kepimpinan jabatan-jabatan itu, supaya gereja, bangunan gereja itu akan terhindar, ataupun kalaupun harus dirubuhkan, tetapi mereka akan dapat dengan belas kasihan Engkau taruh dalam hati mereka, supaya mereka akan melakukan dengan adil untuk menilai harga ataupun pempasannya, dan biar kiranya semua rencana Tuhan akan jadi untuk membangun kembali gereja itu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang coba mencampurinya, mengelirukannya, mengerukan keadaan, kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Kami undang roh Tuhan bekerja, biar malaikat-Mu akan mengelilingi bangunan itu, karena bangunan itu melambangkan tubuh Tuhan yang telah menyatukan umat Allah yang menyembah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Bapa, mengucap syukur atas kecukupan yang Kau beri. Dan sebentar tadi kami telah memberi persembahan, persepuluhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati setiap tangan yang telah memberi persembahan dan persepuluhan ini. Berkatilah pekerjaan mereka, persepuluhan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, dan sebagainya. Tuhan berkatilah dengan limpah, dan biar mereka akan terus dipermudahkan semua pengurusan pekerjaan dan semua persekutuan mereka. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kalau ada yang kekurangan dan tidak dapat memberi persembahan, Tuhan cukupkan mereka, supaya biar kami semua sepasukan akan terus berjuang untuk membantu memperbesarkan berita kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Bapak. Banyak permohonan kami yang harus kami persembahkan kepada Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kami ucap syukur Bapa atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.